selamat dan semua teman-teman yang hadir. Demikian juga rombongan FKUPN yang saya bawa, tidak, kami tidak ada lama-lama, cukup saya saja mewakili. Karena kenapa? Karena selama ini resmi atau tidak resmi gampang saja jumpa sama Dapur Bun, kan gitu. Apa yang dialami Dapur Bun selama ini, selama kita sudah jumpa, kami sudah tahu dan dapat memahami. Jadi sebenarnya kalau memang kami ini adil, jangan lagi menyalahkan Dapur Bun sebenarnya. Kejar pemberi kerja. Tapi itulah karena kita namanya orang pensiun kan sudah akal, udah tahan tengah rasa. Tapi kalau satu waktu meledak, bahaya juga. Kemarin pun saya sudah ceritakan juga dalam pertemuan kita kan. Setelah kami ketahui perjalanan ini memang yang salah itu kan BTP. Kadang-kadang, iya pada berbunyi kan gitu kan. Karena tahunya dana pensiun di sana ya dana pensiun kami itu mungkin ada. Tapi kalau tak diisi oleh PTP, apa yang mau dikelola Dapur Bun? Termasuk tadi yang diceritakan, udah hampir bubar rupanya kan. Kemarin dibilang Pak Cik begitu, udah mau bubar, karena diinjeksi tak jadi bubar. Maka kami pun kemarin sebenarnya kami bicarakan di rakernas itu. Maka teman-teman semua di akhir rakernas itu menyatakan, coba saya baca dulu agak begitu saja. Maaf ya, baru nanti sambung sekali. Jadi di rakernas beberapa keputusan-keputusan yang lain, tapi yang ditutup kemarin itu semua iuran Dapur Bun tetap dikelola oleh Dapur Bun, jangan ke bank. Itu kira-kira banyak ya, tapi kalimat rakernas sudah diatur panitia itu kan. Kita mendukung agar Dapur Bun tidak hanya mengelola DPPK, tapi juga DPRK. Itu keputusan Munas. Jadi kalau keputusan rakernas. Jadi kalau umpamanya sudah diputuskan begitu, memang adanya jalannya supaya itu terpenuhi, tapi ada menghalang-halangi. Kalau ini kami mungkin bisa istilahnya marah, karena kami lihat kenapa kan kami putuskan ini sudah pasti. Kemarin itu dipikirkan istilah kita main dipikirkan masak-masak gitulah, karena semua ada usul berdebat, ada usul. Kami ceritakan ini sekjen sama ketua harian sudah begitu paham menceritakan. Jadi kami bukan tidak lagi mau sementara ini tidak mau menyalahkan Dapur Bun, kecuali nanti sudah yang dikelola itu banyak tahu-tahu ada yang tidak malah tahu kan. Maka kemarin pun sebenarnya waktu kita itu yang kelupaan sama saya. Lupa saya beritahu kepada kita semua, secara khusus kepada yang mengelola PTP dan mengelola dana pensiun ini, selain mengingatkan jangan macam kepala holding, direktur holding, deal holding itu pas di Semangke ada acara SP Bun ulang tahun. Abang diundang, jadi ya saya nak sangka suruh pidato. Sementara dulu kan yang tak setuju holding ini satu-satunya saya. Yang lain mungkin tak setuju tapi tak berani memberitahu kan, membilangkan. Jadi saya nyatakan pada waktu itu yang barangkali ini tetap berlaku kepada kita semua teristimewa yang masih dinas. Saya bilang di sana, jangan dekati narkoba, jangan korupsi. Saya turun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun, siap bang, gak ada SP. Hadir tuh. Tahu-tahu tak lama kemudian dia pun masuk. Nah, kenapa saya bilang tadi soal holding? Karena dulu saya sependapat maksudnya 1 sampai 14 begini. Holdingnya itu dipimpin oleh sebagian dari luar, sebagian dari jago-jago di direktur pengembangan di 1 sampai 15 kan itu.
Karena waktu itu menurut cerita Pak Simanjuntak itu Pak Sim dari BUMN, yang lemah dibantu yang kuat, kan gitu. Nah, akhirnya BP3 membantu yang lemah, sehingga 2 bulan kemudian dia mau rumahkan pula karyawannya 2000. Tapi yang mau saya katakan adalah di PT3 itu yang ada coklat, karet dan sawit. Kok bisa di kita ini kena KPK gara-gara muda? Andai kata tidak ada holding ini, berarti dia nggak kena. Itu yang maksudnya. Karena kalau dia mau ngambil pun PT3 gula tak ada. Kebubutan, tak usah gula. Nah inilah, jadi saya pun mengingatkan kembali termasuk Dinda dan jajarannya. Dua-dua itu masih berlaku. Jangan dekati narkoba, jangan korupsi. Karena takut nanti macam itu. Dirut, tapi apapun pangkat kita tingginya, kalau sudah berurusan sama KPK, susah. Nah itulah, jadi sampai itulah telah kami bicarakan kemarin. Saya menyampaikan itu karena gembiranya 4 lah, berapa di awal di situ. Memang mudah-mudahan kesal sama Pak Gani tak datang, tapi karena ada itu dapat Bun datang, ada hubungan apa lembaga kelainan, ada Siwi, ada lagi Desmanto, ada hati ini jadinya terobati gitu. Tapi itu karena dia di awal yang datang mau mengingatkan ini tadi, jadi sekarang diingatkan. Jadi dalam kata lain kami tetap mendukung agar dapat ini. Bagaimana cara kita? Ya mungkin ini udah gara-gara dana itu ada yang kurang, atau mungkin yang pemberi ini merarut-rarut menyelesaikan apa ini, sedangkan orang karyawan ini kan sudah dipotong. Macam kami sekarang ini dulu kan sudah dipotong, kok SHT belum bayar? Kenapa SHT belum bayar? Ya dapat dari mana duitnya? Orang yang dipotong itu tak di stop sih. Jadi putar-putar di situ saja. Nah, sehingga kalau kami apapun ceritanya, kita tetap macam gini dengan Pak Slamet, kita bicara bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang ya mungkin harus kami bantu kan gitu. Cara bantunya tahu bagaimana kami siap. Jadi kalau ada macam kemarin sudah mau bubar, sedih kali kami semua. Kok terbilang iya nggak bisa mau bubar. Jadi itu kan sedih. Jadi sekali ini jangan sempat macam itu. Mungkin ada dekat-dekat ya, jumpa kita bagaimana di luar. Iya, karena saya macam kemarin saya tahu sama Pak siapa yang bilang Pak Segar itu? Pak Cipto. Saya sudah sempat WA Pak Goni. Karena waktu itu dijadikan sedangkan 1 subholding, saya tak setuju kan? Rupanya mau dijadikan 3. Ya, oil pipe. Jadi saya mau saya WA supaya mungkin Bapak capek, tapi tolonglah menentukan petugas-petugas di 3 ini supaya sesuai dengan dulu nama dryman and dry police apa bahasa Bataknya lupa saya. Jadi menempatkan orang yang di tempat kerjanya itu sesuai dengan keahliannya. Dan saya bilang kemarin sama Pak Cipto, kalau Bapak mau, saya bisa beberapa nama saya kasih yang salah tempat. Ya, cara apa? Coba diperiksa kepala bagian tanaman, tak pernah melihat tanaman, kan gitu. Tak usah dulu untuk memelihara, karena sepatu yang buat itu harus dipakai itu kalau mau melihat tanaman, itulah. Tapi masih banyak yang lain, tapi Pak Cipto nggak usah harus begitu Pak katanya. Ya tapi bagaimana? Kenapa sampai saya ucapkan itu? Karena itu jadi kita kan mau supaya kalau untung kita punya ini perempuan apa namanya? Pokoknya PTPN lah sama dulunya. PTPN 3 sub ini kalau dia produksinya bagus, beruntung, ya kan langsung berubah. Jadi kenapa? Karena itulah
Karena dibilang dia sendiri pun bilang mau bubar kemarin, ya macam mana tak bubar Pak. Produksi kuning ini Bapak cerita gula, saya bilang. Di PTB 2 itu sebab harusnya gula. Tapi karena dibiarkan rakyat mengambil tanah itu, malahan sekarang yang penggarap itu yang menjual tanah PTB 2 kan risau ketika kita. Masih ada di situ 9.500 AGU yang habis masa berlakunya 2028. Ya, 2000-an. Kok dicoba? Nah, jadi keringat semua kemari semua dengan tri dalam perkebunan kan gitu. Dulu kita selama masih bisa digaji karyawan masukkan, sehingga di PTB 2 waktu saya ketua SPBUN 34.000 karyawan. Sekarang Dinda coba periksa saja datanya. Saya rasa 6.000 tak cukup lagi. Kenapa? Tanahnya begitu luas. Orang dijual nih. Padahal yang 8.500 ini kalau kita tanam sawit 3 tahun setengah sudah. Nah, dan kalau memang harganya masih hidup, nah itu tadi sekarang ngambil KPM pun harus berada di atas. Dulu PTPN 1 sampai 4 bisa. Macam sana kalau Pak Didi ambil uang dan ditanam yang 8.200. Udah itu yang urusan tebu supaya saya semayang itu bisa menghasilkan gula. Nah ini di sini kami ada ahli tebu ini, Ibu Doris ini dari PTPN 2. Kalau ahli itu walaupun sudah pensiun, apa salahnya dikerjakan kan? Nah itulah. Jadi hal-hal yang saya sampaikan ini yang terjadi menurut kami sehingga terganggu ke dada penduduk. Jadi sebagai terakhir juga sebagai seorang orang di Labuan mana tahu di sela-sela tak ada secara resmi kita bertemu ini, tak ada secara salah ya Pak Selamat. Tolong datang dulu. Apa berdua katanya kan? Datang kita. Kalau memang P3 ini sama sekretaris ya saya pun saya cek ke bawah. Jadi jangan ditunggu resmi-resmi enggak. Kami ingin supaya Labuan tegak berdiri macam yang lalu. Kalau ada sekarang gangguan, inilah tugas kita bagaimana menjaganya. Sehingga macam kami tanyakan tadi dan nyatakan tadi, ya dia dana pensiun ini tetap dikelola oleh Labuan. Siapa yang punya hutang, bagaimana kita caranya supaya dia bayar hutangnya itu. Jadi itulah yang kami harapkan sehingga ya macam SHT, jubilium, apalagi Pak, cuti apa semua. Ini kan masih perlu diingat ini, jangan lupa. Ada yang meninggal juga belum dikasih haknya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita khususnya bagi kita Labuan. Sekali lagi kami ulangi, kami tetap mendukung sepenuhnya tegak berdirinya Labuan, jangan ada yang ganggu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.